Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada akhina fillah walillah Yai Komaruddin mata'anallahu bituli hayatih wa adama baqa'ahu fi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Amin Allahumma. Dan kepada seluruh pengurus mushola Nurul Mustafa yang mudah-mudahan insyaallah terus diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan kepada seluruh jamaah mushola Nurul Mustafa, hadirin hadirat masyarakat Ponteh, thank you, yang kumpul pada hari ini, malam ini, tiada lain untuk mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada Jam'iyah Hadrah Pemuda Rebana Al-Dafus suaranya Masya Allah, hadrohnya Masya Allah. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk memuji, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan seluruh hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita sama-sama kumpul tiada lain untuk mengungkapkan atau cara ungkapan kita atas lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi bergembira, ungkapan rasa senang atas lahirnya Kanjeng Nabi itu yang merintah bukan para alim ulama, yang merintah langsung Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, hendaknya mereka umatmu bergembira, tenang, ungkapkan rasa kegembiraan dengan dua hal. Yang pertama, bifadlillah, gembira atas kemuliaan dari Allah. Yang kedua, birahmatihi, bergembira atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abrul ummah, sepupu atau misanan Kanjeng Nabi, itu menafsiri ayat ini, fadlullah, tenang atas keutamaan dari Allah, yaitu ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makin kita dapat ilmu, semakin kita senang. Kita dekat dengan para alim ulama, kita senang. Anak kita menjadi santri tulabul ilm, santri di pondok, di madrasah, kita juga harus senang. Yang kedua, birahmatihi, senang atas rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas, rahmat yang disebut ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu rahmat yang paling agung. Bentuk rasa kasih sayang kepada kita umat Nabi Muhammad, yaitu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Yang dimaksud rahmat adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan rasa kegembiraan itu macam-macam. Macam-macam. Seperti orang-orang di kota Madinah, ketika di malam 12 Rabiul Awal, mereka mengungkapkan rasa kegembiraan dengan bersedekah, berikan permen, berikan coklat, berikan roti. Karena semua yang diniatkan untuk ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, yang penting tidak melanggar syariat, maka itu hasil diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah diniatkan untuk gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, hasil. Kita sholat, membaca Al-Quran, tahajud, ke masjid, semuanya diniatkan untuk ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, maka diterima oleh Allah Subhanahu. Dan di sini kita kumpul bersama dengan ungkapan kegembiraan, pembacaan maulid, mahallul qiyam. Insya Allah, kata para alim ulama, dimanapun min majlisin yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wan nabiyyu yahduru fi. Dimanapun tempatnya, di rumah, di masjid, di musola, di halaman, dimanapun, kalau di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakini pasti Nabi Muhammad hadir bersama kita. Karena itu mudah-mudahan malam ini dihadiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi, walaupun bukan jasadiah Nabi, bukan jasad Nabi yang bisa dilihat oleh mata kita, tapi ruhaniyah Nabi, ruh Nabi Muhammad hadir bersama kita. Amin Allahumma. Kata para alim ulama, kapan beliau hadir ketika dibacakan maulid? Ulama mengatakan semua maulid kalau dibaca Nabi Muhammad hadir ketika mahallul qiyam. Ketika mahallul,
Nabi. Karena itu dianjurkan berdiri semuanya. Untuk apa berdiri? Untuk memuliakan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tapi maaf, yang hanya bisa melihat adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai ikatan hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita dengan mata yang penuh dosa sulit untuk menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu nggak heran para alim ulama, orang-orang soleh kalau maulid itu ketika mahalul qiyam nangis. Kenapa? Karena sebagian dari mereka menyaksikan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita hadirin, ini banyak dosa mata ini. Sekarang nyari dosa itu tidak perlu keluar. Di rumah, maaf, sponsor televisi aja, iklan televisi, iklannya sabun separuh telanjang sudah. Di jalan-jalan, masya Allah, perempuan-perempuan mengumbar aurat itu banyak sekali. Katanya yang laki-laki ini dilihat dosa, tak dilihat eman. Lah mata seperti ini ingin menyaksikan Nabi Muhammad, gak mau. Tapi harapan kita mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa menyaksikan Nabi Muhammad secara langsung, kita berharap kepada Allah di malam ini kita menyaksikan Nabi Muhammad nanti di dalam mimpi kita. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah merubah keadaan manusia. Kita ini kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita masih disebut oleh Allah umat yang bodoh, umat fi dhalalim mubin, umat yang sesat. Tapi dengan wujudnya Nabi Muhammad, maka dirubah oleh Allah umat yang sesat, dan lahirnya Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah itu memberikan anugerah yang besar dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kita ini kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita umat yang sesat, yang jauh dari Allah. Tapi subhanallah, di dalam Al-Quran sendiri, setelah lahirnya Nabi Muhammad, hitopnya Allah itu berubah. Dulu memanggil kita umat yang sesat, tapi dirubah setelah lahirnya Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang paling mulia yang mengalahkan umat-umat terdahulu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena itu hadirin, pantas kita itu mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, pantas. Bahkan di Maulid Dibai disebutkan wajib, bukan setahun sekali, bukan 1 bulan sekali. Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Dibai. Jangankan setiap tahun, setiap waktu, setiap saat kita maulidan, kita mahalul qiyam, itu hukumnya wajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena maaf hadir, kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita ini umat yang sesat. Karena itu zaman sebelum Nabi Muhammad, itu disebut zaman jahili. Jahiliyah dari kata-kata apa? Dari kata-kata jahil. Jahil itu bahasa Indonesianya bodoh. Mon meduran nah gendeng gitu. Gendeng.
Tak oneng kula ngejak Madura, Pak. Iki Yai Komarudin maksa-maksa datang ke rumah 4 kali. Oh, mudah-mudahan jadi teman dunia akhirat insyaallah. Mun coba, Bu, gak khawatir sampai. Mun Madura tak oneng. Ada bini Madura soalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata-kata jahil, bodoh. Kita ini orang-orang terdahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad disebut umat yang bodoh. Kenapa umat yang bodoh? Padahal umat-umat terdahulu pinter-pinter, mempunyai ilmu, maaf. Sampai zaman sekarang ada beberapa ilmu yang belum terpecahkan. Umat terdahulu pinter-pinter, tapi tetap disebut karena tidak ada Nabi Muhammad umat jahili. Umat terdahulu itu ngerti ilmu nujum, ilmu perbintangan. Jadi kalau ngelihat bintang aja kita ngeramal, oh 1 minggu lagi hujan deras, oh 1 bulan lagi ada gempa, ada angin. Jadi kalau mau maulidan nggak bingung-bingung nanti. Panggil orang itu suruh ngeramal, paling enak tanggal berapa supaya aman, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tadi hujan bingung kayaknya tadi nih. Ya, alhamdulillah berhenti untuk memeriahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ilmu nujum, bagian dari mereka singkat aja ada ilmu mutataba'atil athar namanya. Ilmu jejak manusia. Jadi ngerti jejaknya manusia. Yang lewat kemarin siapa tahu, orang mana tahu. Bahkan yang lewat 1 minggu yang lalu tahu. Oh fulan, orang daerah sini. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau orang ada yang mengetahui ilmu jejak manusia, tak payu polisi. Polisi nggak laku. Nggak perlu bayar polisi, nggak perlu. Ada maling, langsung ketahuan. Kira-kira siapa yang ngambil sepeda motor? Oh fulan. Kenapa? Ngerti jejaknya manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sembunyi di gua Tur. Di dalam gua nggak ada satupun yang bisa menemukan kecuali rombongannya Abu Jahal yang sampai ke gua Sur. Sampai di atas gua Sur. Kenapa? Karena Abu Jahal membayar orang yang mengetahui ilmu jejaknya manusia. Namanya bahasa Arabnya ilmu mutataba'atil athar. Dibayar, cari jejaknya Muhammad yang ngaku-ngaku Nabi, kata Abu Jahal. Dikasih uang. Betul hadirin. Betul. Ditunjuki jejak sampai di Gua Sur, di atas Gua Sur. Di atas Gua Sur, orang ini mengatakan, wahai Abu Jahal, ini jejak Muhammad yang terakhir. Lu betul, nggak salah. Tapi memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup sehingga tidak bisa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Kalau diceritakan panjang ceritanya Kanjeng Nabi sama Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Sur. Ya singkat aja, ada yang cerita luar biasa. Sayyidina Abu Bakar itu menangis jika melihat ada rombongannya Abu Jahal di atas. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya wahai Nabi Muhammad, karena ini orang kafir ada di atas. Jangankan masuk wahai Nabi Muhammad, mereka melihat ke bawah akan menyaksikan kita di dalam Gua Tur. Itu yang membuat aku menangis. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kamu jangan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana.
Abu Bakar jangan sedih, jangan nangis. Yang akan menolong kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jawaban Sayyidina Abu Bakar yang sangat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau orang kafir menemukan kita, aku takut bukan untuk diriku, wahai Rasulullah. Kalau diriku yang dibunuh, fa'in kutiltu faqad mata ibn Abi Quhafah. Kalau aku yang dibunuh nggak apa-apa Nabi Muhammad, nggak pengaruh dengan umat. Tapi kalau engkau yang dibunuh wahai Rasulullah, fa in kutilta faqad matatil ummah. Kalau engkau yang dibunuh wahai Rasulullah, maka umat ini akan hancur karena kehilangan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Karena itu kata para alim ulama, musibah yang terbesar bukan musibah kehilangan kerjaan, kehilangan harta. Musibah yang terbesar adalah apabila kita kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita nggak ada Nabi Muhammad, itu musibah terbesar. Rumah kita nggak kenal Nabi Muhammad, itu musibah terbesar. Anak-anak kita nggak kenal siapa Rasulullah, itu musibah terbesar. Karena musibah terbesar kehilangan Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kehilangan Nabi, kehilangan kemuliaan dunia, apalagi kemuliaan di akhirat. Na'udzubillah min. Itu disewa oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal melihat di dalam gua itu ada apa namanya, laba-laba. Kemudian ada burung dara yang sudah mengeluarkan telur. Maka Abu Jahal mengatakan, wah kamu ini ilmunya nggak lulu. Masa ada Nabi Muhammad di dalam sedangkan ada jaring laba-laba. Kalau ada manusia, ini akan rusak jaring laba-labanya. Kamu ini nggak lulu. Itu mengatakan, wahai Abu Jahal, ini jejak terakhir. Ini jejak terakhir. Kalau nggak ada di sini Muhammad, pilihannya cuma dua. Imma ayyurfa ila sama. Kalau enggak Muhammad ini angkat ke langit seperti Nabi Isa, atau antabla'ahul ard, atau ditelan oleh. Intinya hadirin, intinya mereka itu pinter, punya ilmu mutatabatil asar. Sampai sekarang enggak ada umat Nabi Muhammad yang mengetahui ilmu tersebut. Enggak ada. Mungkin pakai sidik jari kalau sekarang ya. Tapi kalau terdahulu nggak pakai sidik jari, langsung tahu. Intinya mereka itu pinter semuanya. Tapi kenapa disebut bodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka umat yang sesat zaman jahili. Kenapa? Karena mereka nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak tahu caranya ibadah. Budayanya mereka rusak hadirin. Rusak. Mereka itu nggak kenal dengan Allah, cara ibadahnya nggak tahu. Karena itu pernah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu dilihat oleh sahabatnya duduk sendirian. Dilihat oleh sahabatnya, Sayyidina Umar ini tiba-tiba tertawa sendiri, tiba-tiba nangis sendiri. Kadang tertawa, kadang nangis. Maaf ini lampunya bisa di Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu pernah dilihat tertawa sendiri. Apa Madura? Tertawa sendiri. Agak divi, nggih. Tertawa-tertawa sendiri. Dilihat lagi, nangis-nangis sendiri. Kalau zaman dulu memang heran, ada orang nangis sendiri, tertawa-tertawa sendiri, itu heran. Kalau zaman sekarang enggak hadirin. Kalau zaman sekarang Masya Allah, gara-gara HP ini bisa membuat orang nangis sendiri, bisa tertawa sendiri. Diam-diam HP-an tertawa. Kalau zaman dulu dilihat telinganya Sayyidina Umar nggak ada HP,
Kok tertawa sendiri, kok nangis sendiri? Ditanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kenapa engkau tertawa sendiri? Kenapa engkau menangis sendiri? Sayyidina Umar, aku menangis karena saya ingat dulu sebelum saya kenal Nabi Muhammad SAW. Saya itu pernah mengubur anak putriku sendiri dengan tanganku sendiri dalam keadaan hidup-hidup. Karena dulu zaman yang sesat. Sayyidina Umar itu bijak orangnya, tapi memang zaman yang sesat, tak kenal Nabi Muhammad. Orang dahulu itu kalau mempunyai anak perempuan nangis, sedih, malu. Pilihannya cuma dua. Dikasih baju laki sampai besar, sembunyikan, dipotongi laki, atau langsung lahir di sebelah kuburan, jika dilihat yang keluar laki dibawa pulang. Ini zaman dahulu. Jika dilihat perempuan langsung dilempar di kuburan, dikubur hidup-hidup. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku pernah mengubur putriku sendiri dalam keadaan hidup-hidup dengan tanganku sendiri. Itu yang membuat aku nangis. Aku takut dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu aku lakukan sebelum kenal Nabi Muhammad SAW. Terus ditanya lagi, wahai Sayyidina Umar, itu yang menangis. Nah, kamu tertawa-tertawa sendiri itu kenapa? Nah, kamu tertawa-tertawa sendiri itu kenapa, Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar mengatakan, iya, dulu aku nggak kenal Nabi Muhammad, maka aku nggak kenal Allah. Karena itu ibadahku macam-macam. Ibadahku menyembah patung. Maka kata yang tanya, wahai Sayyidina Umar, semua menyembah patung, bukan hanya engkau. Sayyidina Umar mengatakan, iya, memang semua menyembah patung, tapi aku patungku beda sendiri. Lu kok bisa? Iya, patung itu yang lainnya menggunakan batu, tapi kalau patungku, kata Sayyidina Umar, aku buat patung dari roti, katanya. Kepalanya roti, tangannya roti, kepalanya roti, undi-undi, tahu undi-undi? Hah? Oneng. Undi-undi, perutnya telo, tangannya pisang goreng. Ini patung aku buat sendiri dari roti. Itu aku sembah. Ternyata saya di zaman susah. Perut lapar, uang nggak ada. Bensin naik. Bensin naik, memang namanya BBM. Kalau namanya BBM ya jangan disalahkan bensinnya, ya namanya memang BBM, bahan bakar mahal. Belinya di mana? Pertamina. Pertamina itu juga singkatan per tahun minyak naik. Listrik PLN per tahun listrik naik. Karena itu jangan disalahkan, rubah aja namanya, insya Allah nggak naik-naik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Sayyidina Umar, aku lihat di dompet semakin tipis, gak ada uang, perut lapar. Kemudian aku lihat Tuhanku dari roti. Akhirnya saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan, minta maaf, minta tangannya. Makan tangan. Kemudian saya sembah lagi. Di siang saya lapar. Ya, Masya Allah, kakinya seperti telo, saya ambil. Maaf Tuhan, minta kakinya. Sore lapar, perutnya saya ambil. Sampai malam
tinggal kepalanya aja Tuhan. Maka tak lihat ya Allah, kasihannya Tuhan. Pagi, Masya Allah, seger. Malam tinggal kepalanya saja. Malam, ternyata lapar lagi saya. Akhirnya maaf Tuhan, malam saya ambil, saya makan. Pagi masih sempurna, malam sudah ada dalam perut. Lah ini yang membuat aku tertawa, kata Sayyidina Umar. Tapi sekarang alhamdulillah saya kenal Nabi Muhammad, saya tahu cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Karena itu mereka itu bukan karena kurang ilmu, mereka pinter-pinter. Tapi mereka disebut umat jahiliyah karena tidak mengenal Nabi Muhammad dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di zaman gelap, di zaman umat yang sesat, itu wujud Nabi Muhammad, maka khitab Allah berubah. Yang menyembah berhala, menyembah roti, menyembah matahari, kemudian yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena malu. Dan ini dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Mereka itu kalau punya anak laki senang, tapi kalau punya anak perempuan mereka malu. Mereka malu. Pilihannya ya cuma dikubur, dibunuh. Kadang sampai umur 7 tahun gunakan pakaian seperti kemanten, pakaian seperti ulang tahun, diajak ke tengah hutan. Di hutan sudah ada kuburannya. Sampai tengah hutan dilemparkan ke kuburan, kemudian dikubur hidup-hidup. Itu zaman dahulu. A'udzubillah min, di zaman yang sesat. Tapi dengan lahirnya Nabi Muhammad, rubah khitab Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang paling mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjadi umat Nabi Muhammad ini enak hadirin. Umat Nabi Muhammad ini nggak ada sulitnya, nggak ada susahnya. Semuanya diberikan mudah oleh Allah. Semuanya. Coba kita pikir. Umat Nabi Muhammad ini ibadahnya juga mudah. Ibadahnya umat Nabi Muhammad ini nggak susah seperti terdahulu. Umat-umat terdahulu itu maaf, sholatnya itu satu hari 50 kali waktu sholat. Ada yang sampai 50 kali waktu sholat. Coba kalau kita hitung, sholatnya umat terdahulu itu, kalau satu hari 24 jam, 50 kali waktu sholat, setiap setengah jam sholat. Setiap setengah jam sholat. Maulidan sudah berapa jam maulidan ini? Maulidan mulai maghrib tadi. Mulai maghrib. Setengah jam adzan, Allahu Akbar, sholat lagi. Tengah ceramah pidato, setengah jam adzan, sholat lagi. Sepak bola, tengah-tengah sepak bola, sholat lagi. Sulit. Setiap setengah jam melakukan sholat. Tapi umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Nabi Muhammad, Masya Allah, satu hari cuman dikasih 5 kali waktu sholat. Alhamdulillah. Maaf, umat terdahulu itu 50 juga syaratnya sulit. Umat terdahulu itu syaratnya sulit. Umat terdahulu itu 50 kali waktu sholat syaratnya la yusalli ahaduhum illa ala sauma'ati. Tidak sah sholat mereka, ibadah mereka kecuali di tempat yang sudah ditentukan oleh nabinya. Misal panjenengan semuanya ini, sampean semuanya, sholatnya tidak sah kecuali di musola Nurul Mustafa. Loh maaf, sholat di rumah jenengan gak sah. Sholat jangan ke di rumah, di jalan ini nggak sah. Sholatnya harus di dalam musola, baru diterima sholatnya oleh Allah. Karena itu sulit. Mau tamasya, mau berpergian, kalau pergian 2 hari aja
Berarti kan wajib kodok. Kodoknya kalau 1 hari 50 kali waktu sholat, kalau 2 hari 100 hadirin. Kalau pergi Wali Songo 1 minggu 350. Oh, Madura. Putul nih gue sikile nih. Apa Maduranya putul? Coplak ki. Loh, 350 kali. Tapi umatnya Kanjeng Nabi, Masya Allah, cuman 5 kali. Kata Nabi Muhammad, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sholat dimanapun sah. Di musola sah, di rumah sah, di jalan sah. Yang penting tempatnya suci. Dimanapun mau sholat, waktu sholat masuk, mau sholat dimanapun sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di jalan, di rumah boleh, tengah-tengah perjalanan sholat di jalan juga boleh, pindah-pindah masjid boleh. Umat terdahulu nggak boleh. Bagian umat Kanjeng Nabi itu cuma 5. Kalau berpergian dikasih mudah umat Nabi Muhammad. Sholat itu nggak, maaf, seperti apa namanya, layangan. Tahu layangan? Hah? Iya wis layangan itu wis pokoknya ini. Seperti layangan. Bisa ditarik, bisa diulur. Umat Nabi Muhammad ada jamak takdim, ada jamak takhir. Sholat zuhur gabung sama asar boleh. Sholat maghrib digabung sama isya boleh. Pokok berpergian, kalau di rumah ya nggak boleh hadirin. Subuh digabung, ada gitu. Subuh dengan sholat duha biasanya ini. Yang potongan-potongan bangun jam 8 pagi ini. Itu bukan sholat subuh, kadang-kadang sholatnya di masjid pakai siwak. Pura-pura sholat duha, ternyata sholat subuh kodok itu hadirin. Itu bukan sholat subuh, sholat subhan itu. Subuh campur duha. Oke. Loh, umat Nabi Muhammad sholat bisa dimajukan, bisa diakhirkan kalau berpergian. Sholatnya umat Nabi Muhammad bisa didiskon. Jadi diskon itu nggak ada di mall-mall Ramayana, di Matahari. Bukan hadirin, sholatnya Kanjeng Nabi, umatnya Nabi Muhammad itu mendapatkan diskon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perpergian jauh 84 km lebih, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena itu kebajut. Apa kebajut? Hah? Parah umatnya Nabi Muhammad dikasih mudah oleh Allah sholatnya, caranya, hitungannya, kok masih ada umat yang meninggalkan sholat. Umat terdahulu itu, maaf hadirin, umat terdahulu itu kalau mau tobat syaratnya sulit. Umat terdahulu itu kalau mau tobat di dalam Al-Quran, fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Kalau mau tobat, bunuh diri. Melakukan dosa besar, kalau mau tobat, bunuh diri. Di kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, Mekah, itu menerangkan bab tentang tobatnya umat terdahulu. Umat terdahulu itu kalau maksiat mata, kalau mau tobat diterima tobatnya oleh Allah, matanya dicongkel. Matanya dicongkel. Kalau maksiat tangannya dipotong. Kalau maksiat kakinya dipotong. Maksiat nega, apa nega? Colok ki.
Kalau maksiat lisan, dipotong lisannya. Naudzubillah min. Sulit hati. Umat Nabi Muhammad gampang. Kalau mau tobat, istighfar, nangis, nyesel, azam ala alla ya'ud ilaih, punya niatan gak kembali melakukan maksiat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu coba kita ini bisa bayangkan kalau menjadi umat terdahulu, kita sholat 5 waktu aja kadang-kadang bolong hati. Kita maksiat apa yang tidak kita lakukan? Maksiat mata, langganan mata ini hati. Pemenang niki setan gepeng iki hati. Setan gepeng niki masya Allah nih. Tak dunia, satu dunia bisa kita lihat hati. Di televisi, masya Allah. Ini maksiat semuanya, Mas. Terus kalau kita menjadi umat terdahulu, maaf, insya Allah yang hadir ini nggak punya mata semuanya. Apalagi ini masya Allah, lisan ini masya Allah, apalagi yang kerudungan. Kalau sudah ribah rasan-rasan, masya Allah, tetangga itu habis nyewa tetangga sebelahnya di rasan-rasannya. Kalau perlu satu desa habis, desa yang lainnya dirasani ya. Itu kadang mengantarkan anaknya ngaji. Anak ngaji, masya Allah, ngajinya belum 4 lembar. Waduh, yang namanya ibu-ibu rasan-rasan habis 4,5 juz kadang-kadang. Loh, insya Allah maaf. Kalau kita menjadi umat terdahulu, gak ada yang bisa ngomong hadirin. Walaupun yang ngomong bawa mic, gak ada gunanya mic nih ya. Kenapa? Harus potong. Kalau menjadi umat terdahulu, alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus kita gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai karena sangat mudahnya umat Nabi Muhammad ini masuk surga. Syariatnya mudah, ibadahnya mudah, tobatnya juga mudah. Yang heran kalau ada umat Nabi Muhammad gak masuk surga, malah masuk neraka, itu malaikat yang heran. Para malaikat itu ajaban kaifal ajab. Saya ini heran. Lil umamis sabiqah, umat-umat terdahulu, mimman naja kaifan naja. Umat-umat terdahulu kok bisa syariatnya sulit, ibadahnya sulit, kok taubatnya juga sulit, kok bisa umat terdahulu bisa selamat masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata para malaikat, wa ajaban kaifal ajab. Dan yang membuat aku heran, yang lebih dari itu adalah orang yang sudah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad, di ummati Ahmad mimman halak kaifal halak. Kok bisa sudah ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad, gak bisa selamat masuk surga, malah masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan kita menjadi umat yang bukan hanya bangga dengan Nabi Muhammad, kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ungkapan kita atas kegembiraan kita menjadi umat Nabi Muhammad, tenang atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya katakan tadi, pembacaan maulid, insya Allah di situ dihadiri Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa hadirin, kalau bisa ini oleh-oleh pembacaan maulid itu, jangan nunggu maulid itu dibaca di musola baru kita maulidan. Maulid itu dibaca di masjid baru kita maulidan. Kalau ada maulidan desa baru kita hadir maulidan. Ini kesempatan, kata Habib Ali Habsyi yang ngarang maulid Habsyi yang di Kholi di Solo.
Dia mengatakan inna maulidi karomatun lil mutaakhir. Maulid ini adalah menjadi satu kesaktian bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman yang tidak hidup dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Kenapa? Karena faedah dari membaca maulid ini banyak. Faedahnya banyak. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, apa, dimanapun dibacakan maulid, hadiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Ngundang Nabi Muhammad, ngunjeng Nabi Muhammad ini kan gampang, mudah. Dengan kita kumpul baca maulid, insya Allah didatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kesempatan bagi kita, kesempatan. Kita tidak hidup zaman Kanjeng Nabi, tapi kita bisa ngundang Nabi Muhammad hadir bersama kita. Dan itu kalau bisa setiap rumah yang hadir, setiap rumah umat Nabi Muhammad, ayo dibacakan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beb, gak punya rezeki mau undang-undang, Beb. Gak punya rezeki mau undang-undang. Yang penting dibaca maulid, bukan undang-undangnya. Kumpul anak istri, ayo nak, ayo mas, kita kumpul membaca maulid Nabi. Niatnya apa? Untuk ngundang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tidak bisa baca maulid, Beb. Undang satu ustadz yang bisa baca maulid. Ustadz, bacakan maulid di rumah saya, Ustadz. Saya ingin rumah saya didatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini faedahnya. Sayang kita buang kesempatan ini. Bayangkan hadirin, kita ini rumah kita dimasuki habaib, dimasuki kiai, waliullah, orang soleh, kita sudah senang. Kita sudah senang. Itu bisa kita bayangkan dengan kita membaca maulid, rumah kita ternyata datangi langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau punya rezeki, undang-undang tetangga nggak apa-apa. Kalau saya pikir-pikir ketika saya membaca faedahnya membaca maulid, ternyata ngundang Nabi Muhammad, saya pikir-pikir ternyata ngundang Kanjeng Nabi itu mudah. Mudah, nggak sulit. Masih sulitan ngundang kiai habaib, hadirin. Undang kiai habaib, Masya Allah, harus ke rumah. Kiai Komarudin aja ngundang saya, Masya Allah, datang 4 kali, hadirin. Saya mau ngomong, saya nggak bisa bahasa Madura, Ustaz. Oh, dipaksa, yang penting hadir. 4 kali, cuman saya balas sekali. Jadi saya tunggu tetap datang terus, Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Undang kiai harus hadir, harus datang ke rumahnya dulu, tanya tanggalnya bisa apa enggak. Terus kalau sudah dekat tanggalnya harus datang lagi, naukiti, memastikan bisa datang atau enggak. Pas hari hari acara, bingung telepon. Udah datang Habibnya kiainya ini. Aduh, saya lihat Kiai Komarudin telepon saya itu 20 lebih ada. Masya Allah. Dong ya repot. Sulit. Apa? Banyak macam mah Kiai ini. Habib niki banyak macam. Harus didatangi. Oh, domaning harus nyabis kadang-kadang nggih. Kalau nggak ada sabisan, nggak datang kadang-kadang Habib ya ini. Loh, sulit. Loh, sampean ngundang Kanjeng Nabi nggak sulit ternyata. Sampean nggak perlu jauh-jauh ke kota Madinah, nggak perlu. Ziarah kepada Nabi. Nabi tak undang Nabi tanggal sekian Kanjeng Nabi, nggak perlu. Pun beda orang. Kalau ada orang seperti itu ya gila nih. Datang tanggal sekian Kanjeng Nabi, kemudian mau datang naukiti lagi, tahu nyabis Kanjeng Nabi. Oh, nggak ngerti nyabis Kanjeng Nabi nih kan.
Ternyata ngundang Kanjeng Nabi itu nggak sulit. Nggak sulit. Cukup kita kumpul, ada rezeki monggo, mau undang-undang, mau besar-besaran monggo, tapi kesempatan ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Maaf, semua insya Allah, semua umat Nabi Muhammad, semua dari kita ini ingin rumah kita dimasuki orang soleh, itu kepingin. Tapi jangan kecil hati, jadi umat Nabi Muhammad itu banyak solusinya. Salah satunya ini, bacakan maulid Nabi Muhammad SAW di masing-masing rumah kita minimal di bulan ini setahun sekali hadirin. Kalau bisa seminggu sekali, berarti seminggu sekali rumah kita dimasuki Nabi Muhammad SAW. Kalau dibacakan sebulan sekali, berarti sebulan sekali rumah kita didatangi Nabi Muhammad SAW. Kalau 1 tahun sekali, rumah kita minimal setahun ini cukup sekali didatangi Nabi Muhammad SAW. Karena itu nggak usah kecil hati. Oh, rumah saya nggak pernah dimasuki Habib, nggak pernah dimasuki Kiai. Kalau punya rezeki monggo, tapi kalau nggak punya rezeki harus bangga diri. Rumah saya nggak apa-apa, nggak dimasuki Habib, nggak apa-apa dan dimasuki Kiai, tapi saya bacakan maulid. Rumah saya dimasuki Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Kanjeng Nabi kalau sudah masuk di rumah kita, di keluarga kita, Kanjeng Nabi ini sumber barokah hadirin, sumber barokah. Barokah urusan dunia, juga barokah urusan akhirat. Kalau barokah urusan akhirat nggak saya bahas hadirin, karena kita ini mikir urusan akhirat itu jarang. Mikir dosa itu jarang kita hadirin. Kita ini gak jarang, insya Allah nggak pernah, nggak bisa tidur. Oh gak iso tuh, kenapa nggak bisa tidur? Iya, kebanyakan dosa. Nggak ada. Ada yang nggak bisa tidur karena kebanyakan dosa, ada mikir dosa. Nggak ada. Yang ada kenapa nggak bisa tidur? Oh banyak utang, banyak cicilan. Memang potong-potongan cicilan nih ya. Nggak bisa tidur karena banyak utang, iya. Nggak bisa tidur karena banyak dosa, nggak pernah. Karena itu kalau kita baca Maulid Habsyi, di doanya itu Habib Ali Habsyi itu tahu. Habib Ali Habsyi itu tahu. Maulidku ini bakal dibaca sampai di Indonesia, sampai di Madura, sampai di Ponteh. Karena itu di doanya, sampean perhatikan. Di doanya Habib Ali Habsyi itu, Habib Ali Habsyi itu mendoakan orang yang kebeban utang dulu daripada orang yang kebeban dosa. Kenapa? Ya itu, karena memang banyak orang yang lebih berat kebeban utang daripada kebeban dosa. Karena pikirannya cuman urusan dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu doanya itu waqdi dainal madinin waghfir lil mudnibin. Ya Allah, yang punya utang lunaskan ya Allah. Baru ya Allah, amine banter. Ya Allah, yang punya utang kasih lunas ya Allah. Baru ya Allah, yang dosa-dosanya juga diampuni juga ya Allah. Waktu dosa amin. Mau utang amin. Yang utang dulu didoakan, baru yang punya urusan dunia sik, baru urusan akhir. Kanjeng Nabi ini sumber dua-duanya. Karena itu di Maulid Dibai tadi dibacakan, Kanjeng Nabi itu disifatkan ya arusal khafiqaini. Kanjeng Nabi ini adalah pengantennya dunia, juga pengantennya akhir. Sumber barokah dari Nabi Muhammad SAW. Tingkat terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau Kanjeng Nabi hadir di rumah kita, insya Allah urusan dunia kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah itu nggak nunggu banyak. Kata Habib Ali Habsyi, habbah idza barakal maula tulakil hubub.
sedikit tapi diberikan berkah oleh Allah, hidupnya akan nikmat, hidupnya akan yang penting diberikan cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau beli sepeda motor cukup, mau beli mobil cukup, mau pergi haji cukup, nyaman cukupan daripada kaya. Ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah, kita tahu sejarah Kanjeng Nabi, Siti Halimah. Siti Halimah yang nyusui Kanjeng Nabi. Siti Halimah itu orang fakir, miskin, gak punya apa-apa. Bahkan buat makan aja sulit. Setiap malam anaknya nangis, gak bisa tidur. Kenapa? Perutnya lapar. Siti Halimah. Maaf, tumbuhan-tumbuhan di rumahnya itu gak berkembang. Kenapa? Kurang ekonominya. Buat ngasih makan hewan ternaknya aja kurang, hewan ternaknya kurus Siti Halimah. Bahkan keledai atau kuda yang digunakan untuk pergi ke kota Mekah kurus gak kuat, serba kekurangan, ekonominya kurang Siti Halimah. Subhanallah, telah membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa ke rumahnya, dirubah, diangkat, dikasih barokah ekonominya Siti Halimah. Kambingnya gemuk-gemuk, yang semuanya gagal panen, Siti Halimah panennya sukses. Hadirin, kalau semuanya panen yang Siti Halimah paling banyak. Kambingnya gemuk-gemuk, mahal-mahal dijual. Barokahnya Nabi Muhammad, rezekinya diangkat oleh Allah, dikasih barokah lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini loh Siti Halimah yang dulunya fakir, setelah membawa Nabi Muhammad ke rumahnya, ekonominya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu mendidik Nabi Muhammad ketika mulai umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Abu Thalib itu juga gitu. Abu Thalib itu fakir miskin, anaknya banyak. Bahkan Abu Thalib itu kalau makan dengan anak-anaknya, makanannya itu habis. Kalau sudah habis, semuanya masih ngerasakan lapar. Masih lapar semua. Masih lapar. Makanannya sudah habis. Tapi setelah membawa Nabi Muhammad sumber rezeki, sumber barokah. Setelah membawa Nabi Muhammad hidup di rumahnya Abu Thalib, makanannya tetap sama, nggak banyak. Tapi kalau makan dengan Nabi Muhammad, subhanallah, diberikan barokah oleh Allah, semuanya makan, merasakan kenyang semuanya, masih ada sisa, bisa digunakan sodakoh ke tetangga-tetangganya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Ini loh bukti Nabi Muhammad ini sumber rezeki, sumber barokah. Sumber barokah Kanjeng. Karena itu Abu Thalib itu kalau sudah kumpul sama anak-anaknya mau makan, kalau nggak ada Nabi Muhammad, stop. Anak-anakku jangan makan dulu, nunggu Nabi Muhammad. Kalau dengan ponakannya Nabi Muhammad baru makan. Kenapa? Karena sudah pengalaman. Kalau makan nggak bersama ponakanku Muhammad, makanan ini habis, semuanya masih ngerasakan lapar. Tapi kalau dengan Nabi Muhammad, Masya Allah, makanan masih tersisa, semuanya sudah merasakan kenyang. Terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pernah Kanjeng Nabi ini sumber barokah, apalagi urusan ekonomi hadirin. Karena itu di Maulid Diba kan disebutkan wa yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Kanjeng Nabi itu sumber barokah. Tangannya itu kalau megang air itu bisa banyak. Kalau megang makanan, didoakan makanan tersebut, makanannya akan barokah. Pernah ketika peperangan, ada satu sahabat melihat bekalnya sahabat ini umat Islam sudah kurang.
Dilihat Nabi Muhammad kayaknya merasakan lapar. Kasihan sahabat ini melihat Nabi Muhammad. Ada satu sahabat rumahnya paling dekat dengan medan perang. Pulang ke rumahnya lari. Sampai dia tanya ke istrinya, "Dek, Bu, ada makanan di rumah sisa berapa? Untuk orang berapa?" Maka dijawab oleh istrinya, "Oh, mungkin cukup buat orang 7 atau 8." Terus ngomong ke istrinya, "Wahai istriku, bagaimana kalau aku mengundang Nabi Muhammad dengan beberapa sahabat?" Oh, istrinya senang. Nabi Muhammad, "Oh iya, biar makan di sini." Tinggal makanan sisa 7 orang. Datang kepada Rasulullah, dibisikin Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau saya undang makan di rumah saya, ada sisa makanan untuk 7 orang. Engkau pilih sahabatmu 7 orang." Wahai. Kanjeng Nabi dibisikin seperti itu, hadirin, untuk milih 7 sahabat yang ikut perang ini ratusan sahabat. Maka Nabi Muhammad gak milih 7 orang, malah Nabi Muhammad menjerit, ngasih pengumuman, "Wahai semua sahabatku, alhamdulillah kita diundang makan makanan besar dengan di rumahnya sahabat fulan ini." Sahabat fulan kaget, waduh, palang nih. Makanan 7 orang, Nabi Muhammad ngundang 100 orang. Hanya sebelum Nabi Muhammad sampai di rumahnya, lari ke istrinya, minta maaf, minta maaf. "Dek, yang datang bukan 7 orang, tapi ratusan orang, Dek." "Lu sampean ya opo? Duh, kamu gimana? Katanya ngundang Kanjeng Nabi dengan 7 sahabat." "Oh iya, saya sudah bisikin Nabi Muhammad untuk milih 7 sahabat." Nabi Muhammad siaran. Nabi Muhammad yang ngomongkan. Nah, ini yang solehah, imannya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Mas, kalau yang ngundang sampean, kalau yang ngundang kamu, makanan ini mungkin cukup untuk 7 orang. Yang ngundang ratusan ini sampean atau Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi, Dek, demi Allah Kanjeng Nabi. Demi Allah Kanjeng Nabi. Ya sudah, kalau Nabi Muhammad yang ngundang, makanan untuk orang ini saya yakin cukup untuk ratusan bahkan ribuan orang. Datang sahabat ratusan orang datang ke rumah ini, Nabi Muhammad masuk, lihat makanannya, ditaruh di nampan makanannya. Nabi Muhammad menggunakan ridaknya, ditutup nampannya oleh Nabi Muhammad dengan ridaknya. Setelah ditutup, sahabat suruh antri satu-satu, satu makan, sampai ratusan orang semuanya merasakan kenyang dengan cukup makanan untuk 7 orang. Ini barokahnya apa? Barokahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya cari ridaknya Nabi Muhammad yang itu nggak ketemu hadirin. Kalau ketemu kan enak. Insya Allah satu Madura saya undang semuanya ke rumah. Saya jamu makan, cukup bondo ridak tok. Cukup menggunakan ridaknya Kanjeng Nabi. Bahkan setelah sahabat makan semuanya, bahkan ibu-ibu tambah merasakan kenyang, kembali ke medan perang. Suami istri ini dibuka ridaknya Nabi Muhammad, dilihat makanan untuk 7 orang tersisa 1 porsi. Berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sisa makanan untuk 6 orang. Masya Allah. Nangis ini sahabat, karena melihat keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi umat Nabi Muhammad ini semuanya diberikan solusi oleh Allah. Jangan disia-siakan, jangan nunggu maulidan cuman di musola, cuman diundang masjid, diundang masyarakat, diundang pondok, jangan. Tapi di rumah kita masing-masing, ayo bacakan maulid. Di situ apabila dibacakan maulid,
undang datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang namanya urusan dunia, urusan akhirat, urusan apapun insya Allah diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad bukan hadir di tempat kita aja, tapi Nabi Muhammad juga hadir di hati kita, hadir di pikiran kita, hadir di keluarga kita, sehingga kita tidak dijauhkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia wa fil akhirah. Mudah-mudahan di akhirat kumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kulit kita yang hina ini mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah untuk menyentuh kulit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma rzuqna kamalal mahabbah wa kamalal ittiba' li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ظاهرا وباطنا. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اكتبنا في ديوان المحبين له ومن المحبوبين عنده صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة جالبا لكل خير دافعا عن كل شر وما نواه قطب الزمان وما نواه أسلافنا وآباؤنا ورجالنا وما نواه شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد نوينا وما طلبنا وما قصدنا بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين مؤمنين وألحقنا بالصالحين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.